Pernahkah Anda merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain atau merasa tidak dipahami oleh mereka? Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan pribadi. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan komunikasi yang baik secara alami. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Anda dapat meningkatkan keterampilan komunikasi Anda dengan mempelajari konsep-konsep penting dari psikologi sosial? Dalam video ini, kami akan membahas topik-topik penting yang dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan komunikasi Anda, seperti persepsi, stereotip, dan bias komunikasi. Kami akan membahas bagaimana cara persepsi yang salah dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana stereotip dapat membuat kita kurang terbuka terhadap orang lain. Kami juga akan membahas cara mengatasi bias komunikasi, seperti bias konfirmasi dan bias atribusi, yang dapat memengaruhi cara kita memahami pesan yang diterima. Dengan memahami konsep-konsep ini, Anda dapat meningkatkan keterampilan komunikasi Anda, membangun hubungan yang lebih baik, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Jadi, jika Anda ingin belajar cara meningkatkan keterampilan komunikasi Anda, saksikan video ini dan temukan bagaimana Anda dapat belajar dari psikologi sosial. Pertama, dengarkan aktif, fokus pada pembicaraan dan jangan terganggu oleh distraksi. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang afektif. Ini berarti fokus pada pembicaraan dan memberikan perhatian penuh pada orang yang berbicara tanpa terganggu oleh distraksi. Contohnya, ketika seseorang berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, sebagai pendengar yang aktif, kamu akan fokus pada apa yang mereka katakan dan menghindari distraksi seperti ponsel atau pikiran yang melayang ke tempat lain. Kamu juga akan mencoba memahami perspektif mereka dengan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Mendengarkan aktif juga melibatkan bahasa tubuh yang menunjukkan minat dan perhatian, seperti melihat ke arah orang yang berbicara, menganggukkan kepala, atau memberikan umpan balik dengan cara yang tepat. Dengan melakukan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai apa yang mereka katakan dan bahwa kamu siap untuk terlibat dalam percakapan yang bermakna. Kedua, jadilah empati. Coba memahami perspektif orang lain dan jangan hanya fokus pada pandangan sendiri. Keterampilan komunikasi yang satu ini membutuhkan kemampuan untuk memahami dan melihat perspektif orang lain, serta tidak hanya fokus pada pandangan sendiri. Dalam berkomunikasi, seringkali kita terjebak pada pandangan kita sendiri dan lupa untuk mempertimbangkan perspektif orang lain. Contoh dari keterampilan komunikasi ini adalah ketika kamu sedang berdebat dengan seseorang. Sebagai contoh, mungkin kamu dan temanmu sedang berdebat mengenai suatu topik. Kamu harus bisa mendengarkan pendapat temanmu dan mencoba memahami perspektifnya, daripada hanya mempertahankan pandanganmu sendiri. Dengan begitu, kamu bisa mencapai kesepakatan bersama dan juga memperkuat hubunganmu dengan temanmu. Menjadi empati juga sangat berguna dalam situasi profesional, seperti saat bekerja dalam tim. Ketika bekerja dalam tim, kamu harus bisa mempertimbangkan pandangan semua anggota tim dan mencoba untuk memahami perspektif mereka. Dengan begitu, kamu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak, serta memperkuat hubungan timmu. Ketiga, jangan takut untuk bertanya. Pastikan bahwa kamu memahami apa yang orang lain bicarakan. Keterampilan komunikasi ini terkait dengan kemampuan untuk bertanya dengan bijak dan tepat pada saat yang tepat. Dalam berkomunikasi, seringkali kita tidak memahami sepenuhnya apa yang orang lain bicarakan, sehingga kita perlu bertanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Contohnya, ketika kamu sedang bekerja pada tugas kelompok di kelas, kamu mungkin tidak memahami instruksi tugas tersebut dengan jelas. Sebaliknya, kamu bisa bertanya kepada temanmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, sehingga kamu bisa mengerjakan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Dalam situasi profesional, seperti saat rapat, kamu juga harus memastikan bahwa kamu memahami apa yang sedang dibicarakan. Jangan ragu untuk bertanya kepada pembicara atau rekan kerja lainnya jika ada yang tidak kamu mengerti. Dengan bertanya, kamu dapat memastikan bahwa kamu memahami topik yang sedang dibahas dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam diskusi. Namun,
Penting juga untuk diingat bahwa cara kamu bertanya juga penting. Pastikan kamu bertanya dengan sopan dan bijaksana, sehingga kamu tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Keempat, menjaga komunikasi terbuka. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan secara jujur. Keterampilan komunikasi selanjutnya yang penting adalah menjaga komunikasi terbuka, yaitu kemampuan untuk berbicara secara jujur tentang perasaan dan pemikiran kita. Terkadang, kita merasa takut atau malu untuk mengungkapkan perasaan kita karena takut akan diabaikan atau ditolak. Namun, dengan menjaga komunikasi terbuka, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan orang lain. Contohnya, ketika kamu memiliki masalah dengan seseorang, misalnya teman atau rekan kerja, lebih baik untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaanmu. Misalnya, jika kamu merasa diabaikan atau tidak dihargai, cobalah untuk membicarakannya dengan orang tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mencari solusi yang baik dan memperbaiki hubunganmu dengan orang tersebut. Menjaga komunikasi terbuka juga penting dalam hubungan romantis. Ketika kamu berada dalam hubungan yang serius, penting untuk membicarakan perasaan dan kebutuhanmu dengan pasanganmu secara terbuka. Dengan begitu, kamu bisa memperbaiki hubunganmu dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Kelima, berlatih komunikasi verbal dan nonverbal. Latihan dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Berlatih komunikasi verbal dan nonverbal adalah keterampilan penting yang perlu dikuasai dalam berkomunikasi. Keterampilan verbal meliputi kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efektif dengan kata-kata, sedangkan keterampilan nonverbal meliputi kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dalam berkomunikasi. Contoh latihan untuk keterampilan verbal adalah dengan membiasakan diri untuk berbicara dengan bahasa yang tepat dan menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau tidak sopan. Latihan ini dapat dilakukan dengan mengikuti kursus atau pelatihan komunikasi, membaca buku atau artikel tentang keterampilan komunikasi, atau dengan merekam dan menonton kembali percakapan yang telah dilakukan. Sementara itu, contoh latihan untuk keterampilan nonverbal adalah dengan memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara saat berkomunikasi dengan orang lain. Latihan ini dapat dilakukan dengan merekam diri sendiri saat berbicara atau mengamati orang lain saat mereka berbicara. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti pelatihan atau kursus tentang keterampilan nonverbal atau meminta umpan balik dari teman atau kolega tentang bahasa tubuhmu saat berkomunikasi. Keenam, kenali cara berkomunikasi yang tepat untuk situasi yang berbeda. Keterampilan komunikasi yang baik meliputi kemampuan untuk memilih kata dan cara berkomunikasi yang tepat dalam situasi yang berbeda. Misalnya, cara berkomunikasi saat berbicara dengan atasan di kantor bisa berbeda dengan cara berkomunikasi saat berbicara dengan teman dekat di rumah. Contohnya, saat berbicara dengan atasan di kantor, kamu harus memilih kata dan cara berbicara yang sopan dan sesuai dengan tata krama. Kamu juga harus memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi suara untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Sedangkan saat berbicara dengan teman dekat di rumah, kamu bisa lebih santai dalam menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang lebih informal. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan cara berkomunikasi juga diperlukan saat berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Misalnya, saat berbicara dengan orang asing, kamu harus memperhatikan bahasa yang digunakan dan sensitivitas terhadap budaya mereka. Dengan mengenali cara berkomunikasi yang tepat untuk situasi yang berbeda, kamu bisa lebih efektif dalam berkomunikasi dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketujuh, tetap tenang. Pertahankan ketenangan saat berkomunikasi, bahkan dalam situasi sulit. Tetap tenang adalah salah satu keterampilan komunikasi yang penting karena membantu menjaga komunikasi tetap terjaga dan efektif, terutama dalam situasi yang sulit. Ketika kita merasa emosi terpancing, mudah sekali untuk melontarkan kata-kata kasar atau tidak terkontrol.
yang dapat merusak hubungan dan menghambat proses komunikasi. Contoh dari keterampilan komunikasi ini adalah ketika kamu sedang dalam diskusi atau debat yang memicu emosi. Jika kamu merasa marah atau frustrasi, cobalah untuk tenang terlebih dahulu dan mengontrol emosi kamu sebelum melanjutkan pembicaraan. Dengan begitu, kamu bisa berbicara dengan lebih jelas dan tidak melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti atau merusak hubungan. Tetap tenang juga berguna dalam situasi profesional, seperti saat presentasi atau wawancara kerja. Ketika kamu berbicara di depan orang banyak atau calon atasan, kamu harus tetap tenang dan percaya diri untuk mengkomunikasikan pesan kamu dengan jelas dan efektif. Dengan begitu, kamu bisa membangun reputasi profesional yang baik dan memperkuat hubunganmu dengan orang lain di tempat kerja. Kedelapan, evaluasi diri sendiri. Berikan waktu untuk merenung dan mengevaluasi bagaimana kamu berkomunikasi dan cara meningkatkannya. Keterampilan komunikasi yang baik memerlukan refleksi dan evaluasi diri. Evaluasi diri sendiri dapat membantu kamu memahami kekuatan dan kelemahan dalam keterampilan komunikasimu dan mencari cara untuk meningkatkannya. Contohnya, setelah kamu berkomunikasi dengan seseorang, cobalah untuk merenung dan mengevaluasi percakapan tersebut. Pertimbangkan apakah kamu telah berhasil menyampaikan pesanmu dengan jelas dan efektif. Juga, perhatikan bagaimana lawan bicaramu merespon atau memberikan feedback. Evaluasi diri sendiri dapat membantumu untuk meningkatkan keterampilan komunikasimu di masa depan. Evaluasi diri sendiri juga dapat membantumu untuk memahami pola komunikasi yang mungkin tidak efektif dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Misalnya, jika kamu seringkali mengabaikan atau tidak mendengarkan pendapat orang lain, evaluasi diri dapat membantumu untuk menyadari pola tersebut dan mencari cara untuk memperbaikinya. Dalam rangka meningkatkan keterampilan komunikasimu, cobalah untuk memberikan waktu untuk refleksi dan evaluasi diri secara teratur. Dengan cara ini, kamu dapat terus mengembangkan keterampilan komunikasimu dan menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang kamu telah belajar tentang berbagai keterampilan komunikasi yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dari mendengarkan aktif hingga menjaga komunikasi terbuka. Dari berlatih komunikasi verbal dan nonverbal hingga tetap tenang dalam situasi sulit. Dan dari mengenali cara berkomunikasi yang tepat hingga mengevaluasi diri sendiri. Semua tips dan trik ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi sosial yang terbukti efektif. Dengan berlatih dan menerapkan keterampilan ini, kamu akan menjadi lebih percaya diri dan sukses dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik membutuhkan usaha dan kesabaran, jadi jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus berlatih. Terima kasih telah menonton video kami tentang meningkatkan keterampilan komunikasi. Kami berharap video ini bermanfaat bagi Anda dalam memperbaiki keterampilan komunikasi Anda. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda menyukainya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya seputar psikologi sosial dan topik menarik lainnya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.